Setiap kami di tempat ini mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami tahu Tuhan Kau hadir di tempat ini, Kau menjamah setiap kami, Kau melawat setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mendapatkan jalan buntu Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus buka jalan bagi setiap kami. Dan kami percaya ada terobosan baru Tuhan sore hari ini. Dan kami percaya ada perubahan dari Tuhan. Tuhan mengubah hidup kami menjadi baru. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami, pertolongan-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan, karya-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Kau sangat mengasihi kami, Kau sangat mencintai kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, rawat setiap kami, bajak hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, kami boleh berakar kuat di dalam firman-Mu, kami boleh berbuah-buah lebat, kami boleh bertumbuh, berkembang, dan semua untuk kemuliaan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu katakan, semuanya berasal dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara yang mencintai Tuhan, berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di sini, dengan saudara-saudaraku, adik-adik yang luar biasa. Ini ibadah dewasa muda ya. Ya Tuhan, saya berdoa supaya bangku-bangku yang kosong boleh kita penuhi. Amin. Amin. Dan saya percaya ketika nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, diagungkan, Tuhan akan menarik banyak jiwa di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sudah diperkenalkan nama saya ya tadi di atas itu. Ya, nama saya Yordani Kiru. Kalau dari namanya berarti saya bukan asli Jawa ya, bukan asli Surabaya. Ya, bapak saya orang Ambon, aslinya dari Pulau Saparua. Ibu saya dari Jawa Timur, Blitar ya. Jadi saya lahir di Surabaya. Ya, senang sekali lahir di Kota Pahlawan. Amin. Kita semua ada yang lahir bukan di Surabaya? Oh iya, luar biasa. Iya. Walaupun kita bukan lahir di Surabaya, bukan di Kota Pahlawan, tetapi Tuhan membuat kita semua menjadi pemenang. Amin. Tuhan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, saya boleh cerita sedikit tentang latar belakang saya ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya dipilih Tuhan sejak tahun 95. Ya, tahun 95 itu saya bersyukur Tuhan memilih saya, Tuhan panggil saya, dan saya diajak untuk sekolah Alkitab. Ya, saya belajar di sana, saya belajar sekolah Alkitab, dan pelayanan saya yang pertama adalah worship leader. Ya, worship leader, dan dari tahun 95 sampai hari ini saya suka sekali yang namanya nyanyi. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan kasih lagu-lagu banyak lagu saudara ya, lebih dari 20 lagu yang Tuhan kasih ke saya dan saya tulis. Ada sudah dialbumkan, itu ada di YouTube, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube ya. Itu nama saya yang di atas tadi ya, Yordani Yulu, tulisannya Niki Julu, bacanya Niki Yulu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Lagu-lagu baru belum masuk di YouTube ya, lagi proses, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi tahun 95 itu saya mulai pelayanan WL, dan saya mulai pelayanan juga pemuritan. Jadi saya menjangkau jiwa-jiwa ya, di mana di Surabaya Bapak Ibu ya. Saya menjangkau jiwa jalan kaki ya, jalan kaki, ketemu orang, kenalan ya, kenalan seperti marketing ya, kenalan prospek ya, SKSD, sok kenal sok dekat gitu ya. Dari Muslim ya, dari Kristen-Kristen yang gak pernah ke gereja, saya mulai ajak mereka mendekat kepada Tuhan. Saya ajak ke gereja, saya ajak doa ya, sampai di Jalan Aditya Warman itu pojok, di depannya
Palapa ya, itu ada tempat pijat plus ya, pijat plus ya, mungkin yang sudah dewasa tahu ya. Nah, di situ ada ini penjaganya ya, penjaganya itu seram ya saudara ya, nggak pernah ke gereja tapi agamanya KTP-nya Kristen tapi nggak pernah ke gereja saudara, jadi dia menjaga di situ keamanan. Nah, saya kenalan di situ, dan dia ilmunya banyak, dia belajar ilmu ya, ya pegangannya banyak gitu ya, jimat-jimatnya banyak. Nah, saya kenalan, saya injili, dan saya ajak ke gereja, saya ajak doa, itu matanya jadi merah saudara ya, ini cerita sedikit ya, matanya jadi merah dan badannya jadi panas, dia bilang seperti itu. Lalu ya sudah, saya doakan, akhirnya saya bilang ini semua jimat-jimatnya harus dibakar ya, harus dibakar, harus diserahkan ke Tuhan, karena hidup kita itu Tuhan yang ngatur ya. Akhirnya ya sudah, dia serahkan semua jimat-jimatnya, dia lepaskan ilmunya, saya bakar, saya doakan, puji Tuhan Bapak Ibu, dia boleh menjadi anak Tuhan ya, yang aktif, dan beliau pelayanan sampai dikirim ke Ambon saudara. Dia dikirim ke Ambon untuk merintis gereja di Ambon ya, puji Tuhan, sampai di Ambon dia merintis, dia berkembang di sana dan jemaat berkembang. Tetapi Tuhan lebih sayang sama dia ya, dia meninggal saudara di sana karena ditabrak ya, ditabrak dari belakang dan dia meninggal ya. Meninggal itu tidak penting caranya, amin, tetapi bagaimana rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, amin. Ya tadi pujian tadi luar biasa Bapak Ibu ya, mana belnya tadi? Oh iya, bel ini luar pujian yang terakhir sangat bagus ya. Jadi sangat, kau tahu hatiku Tuhan ya, kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, gitu ya. Nah, cocok sekali dengan yang mau saya sampaikan hari ini, saudara. Yang mau saya sampaikan hari ini adalah tentang cinta Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, cinta Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan mau saya cinta Tuhan. Tuhan mau saya cinta Tuhan. Amin. Ya, seberapa banyak saudara yang benar-benar mencintai Tuhan sore hari ini? Amin. Tepuk tangan dulu. Ya, saudara, saya belajar mencintai Tuhan dari tahun 95. Saya tahu ternyata Tuhan itu sangat-sangat mencintai saya ya, sampai dia rela mati di atas kayu salib ya, rela dicambuk. Saudara tahu berapa kali Yesus dicambuk? Ada yang tahu? Nanti yang tahu saya kasih hadiah. Berapa kali Yesus dicambuk? Ya, berkali-kali ya. Ya, 40 kurang 1 ya. Ya, waktu saya sekolah Alkitab saya kaget saudara. Yesus dicambuk itu 40 kurang 1. Ya, lalu tahun 2015 saya dapat hadiah dari Tuhan ya. Ada seorang pengusaha kasih saya gratis jalan-jalan ke Israel saudara. Nah, waktu di Israel saya lihat penjaranya Yesus ya. Penjaranya Yesus itu turun ke lantai 3 saudara. Turun ke lantai 3 ya. Lalu saya lihat cambuknya Yesus ya. Cambuknya itu besinya itu ada seperti mata kail gitu ya, ikan itu ya, pancing ikan itu besar saudara ya. Lalu ada bola-bola durinya ya, dan itu satu tali itu ada tiga bola besi-besi yang ada lincip-lincipnya ya. Lincip-lincipnya itu seperti ini, jadi seperti pancing gitu tapi besar saudara. Jadi satu tali itu ada 3, dan itu ada 3 tali saudara. Bayangkan ada 9 ya. Ada 9 bola kecil-kecil yang tajam-tajam ya, dan ada pancing-pancingnya seperti itu ya. Itu 3 saudara, 3 kali 3 9. Bayangkan saudara, Yesus dicambuk ya, dicambuk punggungnya 1 kali ya. Itu sejarah mengatakan kulitnya terkelupas ya. Lalu itu 1 kali saudara. Yes, dan waktu dicambuk itu bukan cuma ini ya punggungnya ya, tapi lari sampai ke sini saudara, karena cambuknya panjang ya. Itu lari sampai ke sini, itu terkoyak sininya ya.
Dan itu 39 kali saudara, ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai hancur, ya. Dagingnya tuh sampai terangkat dagingnya, kulitnya. Dikatakan sejarah mengatakan kulitnya sudah tidak ada lagi saudara. Jadi benar-benar Tuhan lakukan itu, Tuhan terima perlakuan seperti itu karena Dia sangat mencintai kita. Amin. Jadi waktu saya tahu itu, luar biasa ya. Tuhan cinta saya itu seperti itu. Ya. Tuhan cinta Bapak Ibu itu seperti itu. Ya. Saking cintanya, Dia tidak membuat, Dia tidak mengatakan, oke berhenti, saya, oke sudah stop, saya ya udah, saya ngakulah. Saya cuma manusia biasa. Sebenarnya kalau Yesus bilang seperti itu, Dia nggak jadi disalib ya. Tapi Yesus enggak, Dia tetap saudara, Dia diam, Dia terima semuanya. Dia diolok-olok, Dia dicaci maki, Dia diludahi saudara. Ya, Dia lakukan semuanya karena Dia cinta kita. Dia sangat mengasihi kita. Ada amin? Amin. Nah, saudara, ketika saya belajar itu, saya belajar mulai mencintai Tuhan saudara. Sampai berjalan terus, saya terus diproses Tuhan. Saya bersyukur saya sempat merintis gereja di Surabaya, lalu saya ikut merintis juga di Jogja. Saat ini jemaatnya sudah 400-an saudara di Jogja, ya, ada satu sinode. Lalu saya juga merintis di Solo saudara. Lalu Tuhan kembalikan saya ke Surabaya. Saya menikah di Surabaya tahun 2004 ya. Saya menikah 2004, Tuhan kasih saya 4 anak ya. Gak banyak saudara, cuma 4. Laki perempuan ya. Yang 2 sudah lulus SMA sekarang ya. Lalu tahun 2005 Tuhan kasih lagu pertama ya, judulnya Tempat Perlindungan. Nanti Bapak Ibu bisa dengar di YouTube ya, atau nanti saya bisa kasih MP3-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya kasih MP3-nya gratis ya. Lalu saudara, 2014 Tuhan beri saya bisnis saudara. Sambil pelayanan saya berbisnis. Sampai hari ini saya juga berbisnis sambil pelayanan. Dan 2014 saya berbisnis saudara, Tuhan berikan berkat materi yang berlimpah. Kenapa saya bilang berlimpah? Karena Tuhan izinkan saya punya penghasilan di atas 50 juta per bulan, saudara. Jadi saya sempat berdoa kepada Tuhan, saudara. Karena begini, saya berpikir bahwa rohani yang bertumbuh perlu finansial yang bertumbuh, betul ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau rohaninya bertumbuh, finansialnya nggak bertumbuh, ngeri Bapak Ibu ya, stres, ya susah ya. Gak bisa makan, susah makan, yang punya anak susah beli susu dan lain-lain, betul ya? Jadi kita perlu keseimbangan saudara ya, kerohanian, spiritual yang bertumbuh dan finansial yang bertumbuh ya. Jadi saya doa, Tuhan kasih saya Tuhan, saya nggak tahu caranya, tapi kasih saya 50 juta per bulan, gitu. Saya nggak tahu caranya saudara ya. Padahal waktu itu saya cuma dapat penghasilan ya, tahun 2014 itu paling tinggi itu 5 juta per bulan ya dari pelayanan. Lalu rata-rata dari pelayanan ya itu income bisa mencapai 5 juta per bulan. Nah, tapi saya doa Tuhan kasih saya 50 juta per bulan. Bapak Ibu, nggak lama saudara, saya doa seperti itu tiap hari ya. Kalau kita punya impian ya, seperti lagu tadi kan, kalau tahu mimpiku Tuhan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus setiap hari Bapak Ibu doakan itu ya. Karena doa itu seperti kita berjalan, seperti saya di situ ya. Saya punya impian misalnya, ini Solo, ini Surabaya, ya. Doa itu seperti ini Bapak Ibu, kita jalan. Semakin terus kita doakan, semakin terus kita doakan, kita akan mencapainya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu jemu-jemu berdoa. Amin. Ya. Tuhan bilang kita perlu punya hubungan dengan Tuhan berapa lama saudara? Ya. Selamanya. Ya, Tuhan kasih kita 24 jam. Tapi Tuhan pernah bilang sama murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Ya. Jadi saudara,
ya, kita perlu berdoa, saudara, punya hubungan intim dengan Tuhan minim 1 jam, ya saudara ya. Berapa jam? 1 jam, ya. Itu tidak sampai 10%, saudara. Tuhan kasih kita 24 jam, tapi kita perlu 1 jam. Ya, ada yang 1 jam di sini? Puji Tuhan, ada. Ya, ada coba. AI angkat tangan, nggak apa-apa. Puji Tuhan. 1, oke, ya, oke. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi kita perlu berdoa dan singkat cerita Tuhan kasih, saudara. Tuhan kasih saya 50 juta per bulan dan meningkat dari 50 juta, 60 juta, 70 juta, turun lagi 50 juta, naik lagi 90 juta. Saya kaget, saudara. Tuhan kasih lebih dari 100 juta per bulan, ya. Lalu naik lagi, saudara, 150 juta per bulan, ya. Lalu naik lagi sampai 165, naik sampai hampir 200, saudara. Ya, ya, saya bersyukur pada saat itu. Ya, saya bersyukur, saudara. Saya bisa punya Innova, ya. Tuhan izinkan saya bisa beli rumah di daerah Surabaya Barat, saudara. Gak besar, saya beli rumah kecil. Lalu saya beli rumah lagi, saudara. Lalu saya beli rumah lagi, ya. Terus saya bisa beli mobil, ya, mobil yang impian saya ingin punya Alphard, saudara. Tuhan wujudkan saya bisa beli Alphard, ya, waktu itu, ya. Nah, saudara, yang mau saya ceritakan di sini, saudara, setelah Tuhan berkati saya, ya, melimpah seperti itu, saudara, saya sering keliling pulau, keluar kota, keliling pulau, ya, sehingga pelayanan jadi keteteran. Istilahnya saya tidak punya waktu untuk pelayanan. Ya, saya bangun persekutuan doanya karena saya tidak bisa sibuk, saya tidak bisa ngurus lagi persekutuan doa. Akhirnya persekutuan doa itu tutup. Ya, lalu saya menolak jadwal, saudara. Saya diundang khotbah ke Mojokerto. Saya diundang khotbah untuk pelayanan di gereja-gereja. Saya tolak, ya. Karena apa? Saya sibuk sama berkat Tuhan, betul ya. Nah, saya diundang untuk WL pun jadwal WL saya kasihkan ke orang lain, seperti itu. Waktu itu saya pelayanan juga di GBI Alpha Omega bersama dengan Pak Stephen, ya. Saya WL di sana, saudara. Saya WL di sana dari 2010 sampai 2018 awal, ya. Ya, 2017 akhir. Terus setelah itu saya serahkan ke teman saya karena saya sudah sibuk sama berkat-berkat Tuhan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya waktu itu sombong, ya. Saya katakan bahwa saya tidak bisa miskin, saudara. Saya bilang sama teman saya, wah, kalau penghasilan seperti ini, kayaknya saya nggak bisa. Kalau sudah seperti ini nggak bisa miskin. Bayangin, setiap bulan 100 juta, ya. Orang dapat gaji 5 juta, 10 juta aja udah senang sekali, ya, betul ya. Ini 100 juta, Bapak Ibu, ya. Jadi keuntungan saya itu bisa 100 juta lebih setiap bulan. Saya bilang saya tidak akan bisa miskin. Ya, saya mau beli apa saja, saya beli apartemen, saya bisa itu. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Gak lama setelah saya seperti itu, saudara, cukup 1 tahun, 2017. Jadi saya menikmati itu 2014, 15, 16, 17, saudara, Tuhan mulai proses saya. Wah, ini gak cocok ini kayaknya. Gak cocok, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tuhan mau saya kembali. Seperti anak yang hilang, ya, saudara, ya. Pernah dengar cerita anak yang hilang, ya? Dia habiskan hartanya, ya. Harta orang tuanya diminta, gitu ya. Setelah itu habis, saudara. Tuhan habiskan saya, saudara, ya, karena kesombongan saya meninggalkan Tuhan. Bahkan jam doa saya yang setiap hari menyembah, saya jarang sekali menyembah, jarang sekali baca Alkitab, dan pelayanan saya tinggalkan, saudara, ya. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak suka itu. Amin. Tuhan mau saya kembali, saudara. Semuanya habis, ya, satu-satu habis. Rumah saya yang kecil habis kejual,
rumah yang besar mulai juga kejual saudara, karena biaya untuk bayar asuransi saja 30 juta setiap bulan, 30 juta lebih. Jadi habis saudara, saya jual karena kebutuhan gaya hidup yang tinggi ya. Lalu mobil Innova pertama kejual saudara, sampai Alphard kejual, habis saudara ya. Tuhan itu adil, amin. Dia tidak jahat, dia sangat mengasihi saya. Jadi apa yang terjadi sama saya, kalau saya habis itu bukan kesalahan Tuhan, itu karena apa saudara? Apa yang saya tabur pasti saya tuai. Ya. Seandainya waktu itu, ya ini kalau orang sudah istilahnya menyesal itu gitu ya. Seandainya saya tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan, mungkin saya tetap kaya, gitu. Ya saudara ya, tetapi tidak bisa seperti itu saudara. Ya. Nah saudara, jadi Tuhan izinkan ya semuanya habis diproses, dan sampai hari ini Tuhan izinkan saya diproses saudara untuk pelan-pelan dipulihkan. Amin. Dan saya merasakan pemulihan yang dari Tuhan. Ya istri saya bilang, gak usah kaya daripada gak cinta Tuhan, gak usah kaya daripada gak takut sama Tuhan. Amin. Saudara, pengalaman saya selama dari tahun 1995 sampai 2014 ya, 2015 saya masih pelayanan, 2016 masih pelayanan, 2017 saya sudah meninggalkan Tuhan saudara, meninggalkan pelayanan. Artinya begini, berapa tahun saya pelayanan? 20 tahun lebih saudara ya. 20 tahun pelayanan itu tidak membuat pengalaman pelayanan kita saudara ya. Ada yang pelayanan ya, Anda belajar saudara ya, pengalaman adalah guru yang terbaik, setuju ya? Tetapi pengalaman orang lain adalah guru yang sangat baik. Nah saya cerita ini kenapa saudara? Supaya saudara yang melayani, saudara yang aktif di pelayanan, saudara perlu tahu bahwa keaktifan kita, pengalaman kita pelayanan itu tidak menyelamatkan kita. Ya, Anda harus aktif pelayanan, tetapi itu tidak membuat Anda benar-benar mencintai Tuhan. Kenapa? Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga. Betul ya? Ya, pada hari terakhir banyak orang berseru-seru, Tuhan, saya sudah pelayanan ini mengusir setan, saya sudah berkhotbah, saya sudah pelayanan bernubuat. Mungkin pada hari terakhir, Tuhan saya sudah pelayanan WL, ya, saya aktif pelayanan khotbah, ya, saya aktif pelayanan sampai ke desa-desa, kunjungan dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa begitu saudara? Karena apa yang kita lakukan itu untuk pemuliaan kita, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak cinta Tuhan. Maaf ya, saya bukan menghakimi saudara, karena saya pernah melakukan itu. Saya pelayanan aktif, tetapi hubungan saya dengan Tuhan tidak saya perhatikan. Betul ya? Yang Tuhan mau berapa jam saudara? 1 jam. Ya saudara ya, saya doa kalau kecapean gitu ya, saya doa sekedar saja 5 menit, 10 menit selesai. Ya. Yang Tuhan mau itu kita cinta Tuhan. Amin. Sama-sama dengan saya katakan cinta Tuhan. Boleh saya minta kunci C? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita pujikan lagu ini. Kita pujikan dan kita resapi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dari hatimu Bapak Ibu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi bersama pujikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan segenap hatimu. Ku mau
Ya saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Sore hari ini saya ceritakan pengalaman saya, saudara, itu adalah guru yang sangat baik. Jadi ketika saudara tahu bahwa ketika saudara diberkati Tuhan, saudara, itu juga adalah ujian, saudara. Ketika saudara mengalami susah, ya, kesulitan, kekurangan, himpitan, kesesakan, itulah adalah ujian, saudara. Apakah saudara tetap cinta Tuhan? Apakah saudara tetap punya hubungan intim dengan Tuhan? Ya, itu adalah ujian, saudara. Ketika saudara dalam kesukaan, kesesakan. Tetapi ketika saudara kaya, seperti yang Tuhan pernah berikan kepada saya, itu juga adalah ujian, saudara. Ya, jadi saudara malam hari ini, apapun susah senang, ya, dalam keadaan senang, ingat saudara, ada Tuhan, ya. Yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan milik kita, saudara. Tuhan titipkan saja, ya. Tuhan titipkan saja. Susah juga sementara, saudara. Kaya juga sementara. Betul ya? Ada yang mati bawa kekayaannya? Gak ada ya, kayak ya. Semuanya sementara. Tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita sama-sama saya bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, next. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara, Tuhan minta kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Artinya begini, saudara, di atas segalanya, di atas apa? Rasa ngantuk kita, saudara. Ya, rasa ngantuk dia gak kuat, dia sudah capek, saudara. Kasih Tuhan di atas ngantukmu, saudara. Ya. Rasa jengkel, aduh, saya jengkel sama suami ini ya. Ya, ini saya melihat karena di sini ada suami istri ya. Saya jengkel sama suami. Ya, nggak mood, doa nggak mood. Ya, kasihilah Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saudara lagi marah sama suami, marah sama istri, ya lagi nggak mood, tetap Tuhan prioritas nomor satu. Amin. Ya, ingat saudara, pelayananmu tidak menyelamatkanmu. Ya, keaktifanmu di gereja juga tidak menyelamatkan kita. Ya, banyak saudara, ya saya punya teman di gereja, dia bilang gini sama saya. Aku kalau ketemu orang itu males aku. Iya, padahal itu teman gereja, saudara. Ya, aku kalau ketemu orang itu males aku. Gitu. Terus saya ketemu satu ibu-ibu, ya, bilang sama ibu, waktu itu saya dengar aja, dia duduk di situ sama temannya duduk di situ. Saya lagi di sini minum ya. Saya dengar, iku lo musuhku. Ya saudara ya, padahal itu seorang pekerja, saudara, diaken. Ya, seorang pekerja gereja yang sangat aktif, ya saudara. Jadi bayangin, ya, gimana nama Tuhan bisa dimuliakan, ya, saudara. Keaktifan kita tidak menyelamatkan kita. Amin.
Ya, jadi milikilah hati yang cinta Tuhan. Milikilah hati yang cinta Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mau saya cinta Tuhan. Tuhan mau saya cinta Tuhan mau saya cinta Tuhan. Tuhan mau saya cinta Tuhan. Amin. Ya, saudara, buka di Yohanes 14 ayat 20 sampai 21. Ya, kita agak sedikit ada beberapa ayat ya saudara ya. Gak apa-apa ya, dibantu sama multimedia. Yohanes 14 ayat 20 sampai dengan 21. Ya, ciri-ciri orang yang cinta Tuhan ya. Boleh dibantu baca ya. Ayat 20 sama-sama saudara, jemaat sendiri. 3, 2, 1. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, next 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ya. Insight apa yang saya dapat saudara? Orang yang mengasihi Tuhan itu ingin selalu dekat sama Tuhan. Amin. Ayat 20 boleh kembali ayat 20 ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, ya. Yesus di dalam Bapa, ya. Dan kamu di dalam aku dan kita semua ada di dalam Yesus. Lalu dikatakan apa? Aku Yesus di dalam kamu. Artinya apa saudara? Menjadi satu ya. Bahasa Inggrisnya manunggal ya. Kalau orang Jawa bilang manunggal ya. Orang Jawa aja saudara tahu loh. Manunggal kalau manunggal Gusti gitu ya. Katanya manunggal bersama Tuhan gitu ya. Saya pernah dengar kata-kata itu. Artinya saudara ya, orang bisa belajar tentang ayat ini. Nah, saudara, ciri-ciri orang yang dekat, orang-orang yang cinta Tuhan, ketika dia mengatakan saya cinta Tuhan, ya, ciri-cirinya dia selalu mau mendekat sama Tuhan. Jadi satu, ya, manunggal atau intim, betul ya, saudara. Bayangin, ini ada suami istri ya, yang belum nikah saya minta maaf. Ya, bayangin kalau suami istri saudara, cuman kenal saja, ya, misalnya siapa namanya? Iya nih, Ferry. Oh Ferry. Ferry sama? Eni ya. Nah, kok Ferry sama si Eni cuma kenal aja, kenal sudah menikah tapi kenal aja, nggak mau intim ya, nggak mau berhubungan intim, cuma kenal aja. Kira-kira bisa berbuah ya? Bisa punya anak ya? Nggak anak ya, karena puncaknya pernikahan adalah apa saudara? Hubungan intim. Ya, di situ ada hubungan intim, ada perekonomian, ya, ada komunikasi yang terus-menerus dijalin setiap hari, betul ya? Nah, sama seperti itu saudara, hubungan kita sama Tuhan. Kita perlu terus intim sama Tuhan. Kita perlu terus komunikasi sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan bukan lagi dekat ya. Dikatakan aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Bayangkan saudara, bukan dekat. Kalau dekat itu sama seperti Ferry sama istri itu duduk dekat, tapi masih ada jeda, betul ya? Ini menjadi satu saudara, ya. Benar-benar intim ya, benar-benar melekat ya, melekat. Jadi tahu rasanya. Oh, saya tahu istri saya bukan cuma kenal, tapi saya tahu rasanya, betul ya? Bayangin kalau cuma suami istri tahu aja kenal, tapi nggak tahu rasanya. Ya. Saudara, Tuhan mau merasakan kita. Katakan sama-sama, Tuhan mau merasakan kita. Tuhan mau merasakan Iya. kita. Dan kita perlu merasakan Tuhan, saudara. Kenapa banyak pelayan Tuhan, banyak anak Tuhan yang aktif, lama jadi Kristen, ya, tetapi hidupnya tidak berubah. Kenapa, saudara? Karena dia tidak merasakan Tuhan. Dia tidak intim dengan Tuhan. Ya, dia tidak benar-benar melekat sama Tuhan, saudara. Ada amin? Ya, siapa yang mulai hari ini, ya, saya bukan mendorong Bapak Ibu, bukan menganjurkan, tetapi saya menantang Bapak Ibu, ayo sama-sama dengan saya 1 jam kita berhubungan intim dengan Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan Bapak Ibu, ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan.
Saudara, ya, seringkali ada satu cerita, ya, ada satu cerita, Bapak Ibu, ada seorang gembala. Dia itu kalau berkhotbah di gereja cuma sebulan satu kali. Ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat dikasihkan kepada pendeta diundang gitu ya, pendeta luar dikasihkan untuk pendeta luar berkhotbah. Nah, pendeta ini, gembala ini berkhotbah tentang topik A gitu ya. Bulan depan dia berkhotbah yang sama tentang topik A itu, saudara. Jemaatnya langsung ngomong gini, kayaknya ini sudah pernah ya bulan lalu dikhotbahkan. Ya sudah, karena jemaatnya menghormati, ya tidak mau menegur, tidak mau tanya, saudara, dibiarkan aja. Bulan ketiga, saudara, si gembala ini melakukan khotbah yang sama, ya, berkhotbah ayat yang sama, intinya sama. Lalu ada seorang pekerja tanya, Pak, kok khotbahnya sama Pak ya? Bulan 3 bulan ini sudah bulan ketiga Pak, khotbahnya sama. Oh iya, sama ya? Si gembala tanya gitu. Terus gembala tanya, sudah kamu lakukan gak selama 3 bulan ini? Langsung diam si pekerjanya, saudara. Kenapa? Karena pekerjanya, jemaatnya cuma mendengar tetapi tidak melakukan, saudara. Yang Tuhan inginkan kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita menjadi pelaku firman. Kita tahu kita harus intim sama Tuhan, saudara. Kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Yuk kita belajar sama-sama. Saya juga belajar kok, saudara. Ya, kita belajar sama-sama untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan. Kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Bisa dibantu? Yakobus 1 ayat 17. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 12. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Oke, berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia tahan uji, saudara. Ya, tahan uji. Ya, jadi di dalam keadaan seberat apapun, ya, seperti emas ya, saudara ya. Emas itu kalau mau tahu emas yang murni, dia harus dibakar, betul ya? Dibakar sampai mendapatkan emas murninya, betul ya? Pasirnya, batu-batunya hilang semua, jadi tinggal emas yang murni. Dan emas yang murni itu lewat pembakaran, saudara, ya, lewat diuji di api. Ya. Saudara, siapa yang pernah mengalami ujian, saudara? Saya percaya setiap kita mengalami ujian. Ya, yang Tuhan mau adalah kita tahan uji. Sama-sama dengan saya katakan tahan uji. Tahan uji, saudara. Ya, tetap semangat dalam badai. Kok masalah nggak berhenti ya Pak ya? Pak, enak aja orang-orang khotbah itu ya, bersuka cita. Mana bisa bersuka cita nggak punya uang? Ya, orang bilang uang bukan segala-galanya, betul ya? Tetapi segala-galanya butuh uang, betul ya? Dan kalau nggak punya uang, seperti mau mati rasanya. Ada yang bilang gitu, ya, saudara. Ya, yang membuat kita bersukacita, ya, sukacita itu ketika kita dekat sama Tuhan. Amin. Ya, ada satu lagu mengatakan semua baik. Ya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan bawa saudara bisa duduk di tempat ini karena Tuhan mau saudara menjadi penyelamat jiwa. Ya, Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama kali. Tuhan bilang,
kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, penjala manusia saudara bukan pemancing. Ya, kalau mancing itu hobi, tapi seorang penjala manusia ya itu pekerjaan saudara. Ya, kita kerja. Saudara dan saya itu penjala manusia. Penjala manusia bukan gembala di tempat ini. Ya, bukan saja gembala di tempat ini atau ibu gembala, bukan. Tetapi setiap kita menjadi penjala manusia. Amin. Ya. Nah, kenapa saya cerita penjala manusia saudara? Ya, karena saya dipanggil Tuhan waktu tahun 95 saudara, saya mulai menjala manusia. Tadi yang tadi awal saya ceritakan, ya, saya menginjil dari satu sampai banyak Muslim, ya teman-teman saya Muslim boleh dibaptis kita Tuhan ya, boleh bertumbuh sampai hari ini mereka boleh setia. Nah, saudara, ayo kita semangat saudara ya. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Tuhan mau kita tetap cinta Tuhan. Ya, jangan lupa saudara, ya kita datang ke gereja, Tuhan mau kita bawa jiwa. Amin. Bayangin kalau setiap kita bawa satu jiwa, satu saja, ya, satu saja. Ini ibadahnya setiap minggu ya, Pak. Setiap Sabtu ya. Bayangin ya, saudara ya. Misalnya ibu bawa satu, setiap orang bawa satu, penuh ini saudara. Penuh ya. Ada yang jemaat baru malam ini hadir, ada? Ya, saudara, ayo kita menjadi penjala manusia. Amin. Penjala manusia itu salah satu orang yang cinta Tuhan, saudara. Ya, kalau kita nggak cinta Tuhan, kita nggak mau menjadi penyelamat. Ya, saudara, Tuhan menjadikan kita menjadi penjala manusia untuk kita menyelamatkan banyak manusia. Amin. Tuhan pakai kita menjadi tangan Tuhan, kaki Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara. Ya. Yang ketiga, sebentar lagi selesai, saudara ya. Ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Ya, saudara, saya waktu masih SMA saudara ya, saya tulis ada hampir 150, bukan hampir, lebih dari 150 impian yang saya tulis. Saya tulis saudara, ya saya tulis saya ingin ke luar negeri gratis, saya ingin ke Israel gratis, saya ingin rekaman lagu rohani gratis, saya ingin naik pesawat gratis saudara. Saya tulis semua sampai 150 di satu lembar gitu ya. Saya hitung udah 150 lebih saudara. Ya. Nah, kita baca dulu. Ini ciri yang ketiga ya saudara. Ciri yang pertama tadi ingin selalu melekat sama Tuhan, kedua tahan uji, ketiga hidup dalam kasih. Ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jadi ketika kita mencintai Tuhan saudara, kita hidup di dalam kasih. Ya, artinya apa saudara? Sudah tidak ada lagi permusuhan. Amin. Sudah tidak ada lagi permusuhan di dalam Tuhan. Ya, amin. Ada yang masih punya musuh di sini? Ya, tidak ada lagi namanya menyimpan kepahitan. Ya, buang semua kepahitan, buang semua kekecewaan saudara. Amin. Tidak ada lagi yang namanya permusuhan saudara. Ya, kita boleh bermusuh dengan siapa? Iblis, betul ya. Selain iblis tidak ada lagi musuh. Amin. Siapapun itu, ya. Apalagi di dalam rumah. Waduh, saya nggak suka sama mertua, nggak suka sama yang menantu, betul ya. Ya. Kasih, ya. Lalu apalagi? Kalau hidup di dalam kasih apa saudara? Untuk yang masih anak-anak ya, masih remaja, nurut sama orang tua ya. Nanti orang tua bilang, ayo bersihin, cuci piring. Waduh, males gitu ya. Marah-marah ya. Adik-adik ya, patuhi orang tua. Itu salah satu cinta Tuhan. Ya, di dalam hidup kita ada Roh Allah. Setuju amin? Di dalam hidup kita semua ada Roh Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Ya. Ketika kita tidak menghargai satu sama lain, tidak mengasihi, tidak mencintai satu sama lain, kita sudah tidak hormat sama Roh Allah yang ada di dalam diri orang itu.
Ya, contoh di dalam diri Pak Stephen ada roh Allah. Ya, ketika saya mengecewakan Pak Stephen, sebenarnya saya lagi mengecewakan roh Allah yang ada di dalam diri Pak Stephen. Begitu saudara. Ingat, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kenapa saudara? Karena dalam diri setiap orang ada roh Allah. Amin. Jadi hargai, kasihi orang itu karena di dalam diri orang itu ada roh Allah. Jangan lihat wajahnya saudara, jangan lihat tampaknya. Mungkin tampaknya tidak keren gitu kan, tetapi di dalam diri orang itu ada roh Allah. Ya, amin. Ketika orang itu sakit, beri obat. Ketika orang itu kekurangan, kasih uang saudara. Ya, kasih. Kalau kita punya kelebihan, kasih. Kita berbagi. Ada seorang kaya di Alkitab mengatakan, Tuhan apalagi yang harus aku lakukan? Jualah barang milik kepunyaanmu dan bagikanlah. Amin. Tuhan mengajarkan kita mengasihi, juga berbagi. Itu salah satu kasih. Amin. Jadi yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Tidak ada lagi permusuhan. Yang setuju katakan amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa rindu menyenangkan Tuhan saudara? Siapa yang rindu mencintai Tuhan dan menyenangkan Tuhan? Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta kunci F ya. Kunci F. Tuhan, Kau tahu Tuhan hati kami, Kau tahu kerinduan kami, Kau tahu impian kami. Tuhan, biarlah rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Paksakan rencana-Mu terjadi Bapa. Biar bukan rencana kami yang terjadi, tetapi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan, buat hati kami Tuhan mencintai Engkau. Mari roh Allah yang perkasa, tangan-Mu yang perkasa mencengkram hati kami, mencengkram tangan kami. Pimpin kami ya roh Allah yang perkasa, pimpin kami ya Allah yang perkasa. Kita rabasyakanamu, kita masyakanamu ya nasi. Haleluya. I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu. Tuhan, bentuklah hati ini. Katakan jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Kau yang rindu menyenangkan Tuhan, katakan Tuhan, ku serahkan hatiku. Jadikan hati kami mencintai-Mu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Katakan kuduskan, kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku
terkecuali pemain musik WL, jemaatmu yang ada di tempat ini, hambamu, urapi kami dengan urapanmu yang baru Tuhan, di dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, berikan minyak yang baru, biar kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya urapan-Mu yang baru memampukan kami mengasihi Tuhan, memampukan kami mencintai Tuhan, dan kami boleh selalu intim dengan Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan dari surga, sehingga kami boleh tahan uji, dan kami boleh hidup di dalam kasih, sehingga tidak ada lagi Tuhan kecemaran dalam hidup kami, tetapi hidup kami penuh dengan kasih Allah, kasih agape. Setiap keluarga kami merasakan kasih kami, anak-anak kami merasakan kasih kami, orang tua kami merasakan kasih yang dari surga keluar dari hidup kami, dan setiap orang yang berjumpa kami diberkati karena kami mencintai Tuhan, karena kami mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, karena kami punya kasih yang dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berkati setiap kami tanpa terkecuali, berkati Tuhan dari belakang sampai depan Tuhan tanpa terkecuali. Berkat Tuhan, berkat Allah Bapa Yahweh memberkati kami dan melindungi kami. Bapa Yahweh menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus memberikan wajah-Nya dan memberikan kami setiap kami damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan tidak turun. Setiap kami di tempat ini lebih dahsyat lagi Tuhan pakai, lebih hebat lagi Tuhan pakai. Tuhan memberkati kami lebih dahsyat lagi. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan oleh hidup setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, saya mengasihi. Tuhan, saya siap mencintai-Mu Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan, saya siap mencintai-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tuhan, Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Mereka, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami percaya kekuatan dari surga, kekuatan dari Allah Bapa melimpah atas kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu atas kami melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.